Om Swastiastu. Selamat sore Bapak dosen, Bapak Profesor Dr. Sangputu Kaler Surate MS, selaku pengampu mata kuliah pembelajaran biologi kontekstual berbasis pariwisata budaya. Selamat sore teman-teman semua. Bio 40, kami dari kelompok C akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Keanekaragaman Hayati dalam Subak. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Logede Charismandini, sebagai moderator, teman saya yaitu Yuliana Olga Disti Karinda sebagai penulis, Desi Riwu sebagai evaluator, Dominikus Tamoama sebagai anggota, dan Agustinus Ngungupaila sebagai anggota. Di sini kami sudah memaparkan peta konsep yaitu keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 jenis, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Serta terdapat manfaat keanekaragaman hayati subak dan keanekaragaman hayati dalam kosmologi orang Bali. Tujuan yang ingin dicapai yaitu pengertian keanekaragaman hayati, hubungan antara keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya, contoh keanekaragaman gen dalam ekosistem sawah, langkah-langkah melestarikan spesies yang terancam punah di kawasan Subak, keanekaragaman ekosistem dalam lanskap budaya Subak, teknologi tepat guna dalam pengendalian hama burung dikembangkan sesuai dengan asas manfaat dan asas lestari. Bertani secara organik dapat menjaga keseimbangan siklus biogeokimia, serta manfaat langsung dan manfaat tidak langsung dari lanskap budaya Subak. Keanekaragaman hayati atau sering dikenal dengan biodiversitas, yaitu merupakan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di dalam Subak. Terbagi menjadi 3 jenis, yaitu keanekaragaman gen yang merupakan variasi gen yang ada di dalam suatu spesies. Contohnya beras putih, injin, ketan, dan beras merah yang merupakan padi lokal terdiri dari berbagai varietas. Selanjutnya yaitu keanekaragaman spesies, berbagai jenis spesies yang hidup di wilayah tertentu. Contohnya seperti anjing kintamani dan padang kasne atau bunga edelweiss. Selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem yang merujuk pada keanekaragaman habitat, yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan abiotiknya. Di sana sudah ada contoh keanekaragaman hayati subak yang nantinya akan menemukan padi, burung, tikus, dan serangga. Selanjutnya, hubungan antara keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Ada keanekaragaman gen. Umat Hindu dalam menyelenggarakan upacara keagamaan besar biasanya didahului dengan nunas atau memohon caturwija ke pura dalam sida karya. Caturwija berarti 4 jenis beras yang dipakai, yaitu injin, ketan, beras putih, dan beras merah. Keanekaragaman spesies, bentuk sesajen atau banten yang terbuat dari hasil bumi terdiri dari palawija, biji-bijian, pala gantung, buah-buahan, dan pala bungkah, yaitu umbi-umbian. Yang nantinya akan sebagai persembahan dalam bentuk menyerupai barongket. Selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem. Ekosistem besar dan kompleks yaitu hutan atau danau, ekosistem kecil dan sederhana yaitu kebun dan kolam. Berikut saya sajikan bentuk gambar subak dengan pura atau sanggah catu yang dibangun di dekat subak sebagai bentuk permohonan keselamatan agar terhindar dari berbagai hama pengganggu tanaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh keanekaragam gen dalam ekosistem sawah. Padi varietas unggul dipanen dengan sabit, sedangkan padi varietas lokal dipanen dengan ani-ani. Karena batang tanaman padi varietas unggul lebih pendek dibanding padi lokal.
Selanjutnya, melestarikan spesies yang terancam punah di kawasan subak. Langkah yang pertama, pelestarian in situ. Hewan dan tumbuhan dilestarikan dengan cara menjaga habitat tinggalnya. Langkah yang kedua, pelestarian ex situ. Hewan atau tumbuhan yang akan dilestarikan dibawa keluar dari habitatnya dan dimasukkan ke dalam habitat baru yang lebih terkontrol. Contohnya, upaya konservasi baik secara ex situ dan in situ harus segera dilakukan untuk menghindarkan gelatik dari ancaman kepunahan. Selanjutnya, keanekaragam ekosistem dalam lanskap budaya subak. Kawasan pegunungan di sekitar Gunung Batu Karu dan Gunung Batur terdapat ekosistem hutan hujan tropis. Di kawasan ini juga tumbuhan tanaman pembentuk ekosistem hutan dua musim, atau hutan gugur, dan ekosistem hutan kornifera atau hutan berdaun jarum. Pulau Bali juga mempunyai keanekaragam ekosistem danau. Danau Batur, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan, serta Danau Beratan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Berikut adalah pengendalian hama burung dikembangkan sesuai dengan asas manfaat dan asas lestari. Sebelum adanya manfaat dan asas lestari, dahulu konsep nangglok-merana dan kertemasa merupakan strategi petani dalam mengendalikan populasi hama dan penyakit tanaman, tanpa harus memusnahkan organisme pengganggu petani. Berikut kami sajikan rangkaian upacara nangglok-merana pada gambar. Setelah adanya asas manfaat dan asas lestari, maka adanya kungkungan yang merupakan tempat beristirahat dan bersarang yang termasuk kearifan tradisional di dalam subak. Ciri khas dari kebijaksanaan dalam kearifan tradisional adalah keseimbangan antara asas manfaat dan asas lestari. Selanjutnya ada praktek bertani organik dapat menjaga keseimbangan siklus biogeokimia. Petani biasanya mencacah dan menanam jerami padi ke dalam tanah untuk memperkaya nutrisi tanah. Bahkan mereka tidak jarang membawa daun tanaman dan abu dapur sebelum masa olah tanah. Berikut kami sajikan bentuk dari perubahan jerami yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroba pada kompos jerami. Selanjutnya, pola tumpang sari yang dilakukan di Wangaya Betan dengan menjadikan jerami sebagai pakan utama ternak sapi. Kotoran dan air seni sapi dimanfaatkan sebagai pupuk dan pestisida organik. Berikut kami sajikan bentuk dari teknik tumpang sari. Manfaat dari lanskap budaya subak. Di sana ada manfaat langsung atau manfaat kasat mata dan manfaat tidak langsung dan atau tidak kasat mata. Manfaat langsung yaitu manfaat yang diperoleh dari barang yang diperjualbelikan di pasar. Misalnya itu padi nanti diolah akan menjadi beras yang akan dijual dan dibeli oleh masyarakat. Dan di sana juga ada pohon kelapa yang berguna sebagai janurnya berguna sebagai sarana upacara agama Hindu. Selanjutnya ada manfaat tidak langsung, yaitu kita bisa menikmati panorama kawasan subak sebagai media olahraga, tempat wisata, dan tempat rekreasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan kata. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om. Selamat sore.